Shalom, shalom. Apa kabarnya teman-teman semua? Luar biasa, amin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita bersama-sama ucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita bisa ada sampai saat hari ini semua karena kebaikannya. Mari kita sama-sama ucap syukur. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa kami bisa ada itu semua karena kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Engkau Bapa yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau Bapa hadir menjamah setiap hati kami Bapa. Bekerjalah Engkau Bapa, bekerjalah Engkau Yesus. Kami sambut ibadah kami Bapa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian kita.
memuji memuliakan namamu Bapa. Biarlah Bapa namamu yang layak ditinggikan, namamu yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya bersama kita. Katakan amin. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dari berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Mari kita siapkan hati kita, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus atas berkat yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian cerita firman-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, apapun yang saya sampaikan, kiranya dapat kami lakukan dan laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, sekarang, esok, kekal, hingga selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 18 ayat 12 sampai 20. Baik, yang sudah dapat mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiranya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau,
Bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita pasti pernah merasakan kehilangan barang atau orang yang kita sayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikian juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala, memiliki banyak domba, saat itu juga ada 1 ekor domba yang tersesat, maka kamu pasti akan mencari 1 ekor domba yang tersesat tersebut. Ketika kamu menemukan 1 ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggembala banyak domba yang tidak tersesat. Disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga ketika kita tersesat, Dia akan meninggalkan yang lain untuk mencari kita. Yang tidak sesat tidak perlu perhatian lebih, yang tersesat yang justru perlu perlakuan khusus dan penjangkauan yang khusus. Tuhan tidak mencari karena prestasi rohani kita, Tuhan tidak mencari karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Dia. Cara dunia memberikan penghargaan karena prestasi dan kehebatan, ini semua adalah pengertian yang sangat berbeda dari pengertian pengampunan Tuhan. Tidak satupun manusia yang diampuninya karena prestasi rohani. Bahkan tidak satupun yang diampuninya karena potensi yang dimiliki untuk mengembangkan gereja. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat salah satu domba yang dikasihinya sedang tersesat. Domba itulah yang dicari dan dibawanya pulang. Bagaimana dombanya bisa tersesat? Yang pertama adalah karena pekerjaan para gembala palsu. Mereka orang-orang upahan yang hanya mau mencari keuntungan pribadi. Mereka orang-orang yang sangat jahat, setan yang menyamar menjadi pelayan Kristus. Mereka menyesatkan jemaat Kristus dengan khotbah-khotbah mimpi mereka, dengan kalimat-kalimat janji yang hanya memuaskan hawa nafsu dan keserakahan manusia. Mereka adalah utusan iblis di dalam gereja Tuhan yang membuat para domba tersesat dan menjauh dari kebenaran Tuhan. Yang kedua adalah domba Tuhan tersesat karena dia lebih memilih untuk mendengarkan dirinya sendiri dan menolak firman Tuhan. Merasa diri lebih pintar daripada Tuhan dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Domba Tuhan juga disesatkan karena hawa nafsunya dan keberdosaan yang membelenggu dan memperbudak dia. Yang manapun penyebab dombanya tersesat, Tuhan tetap mencari dombanya dan memanggil dia pulang. Alangkah besarnya kesabaran dan kasih Allah kepada kita. Kita bukan domba, tetapi kita adalah serigala buas yang siap merampok, yang sangat lapar, yang sangat kejam dan membunuh siapapun demi kepentingan kita sendiri. Tetapi Tuhan mencari kita seperti seorang mencari domba, bukan serigala buas. Dia tidak datang dengan senjata dan jaring, Dia datang dengan seruannya memanggil kita pulang. Dia akan memberikan tegurannya yang keras dan peringatannya yang menggetarkan hati. Dia akan memanggil dombanya kembali dengan cara yang perlu. Entah dengan hajaran, teguran keras, seruan peringatan, panggilan lemah lembut, pukulan tongkat, atau apapun yang perlu supaya domba itu kembali ke jalan yang benar. Setiap orang yang menjauhi Tuhan, menjauhi persekutuan, menjauhi kebenaran firman, menjauhi kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, dia sedang tersesat. Celakalah orang yang terhilang tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang terhilang.
Diberkatilah orang-orang yang sadar dia sedang hilang, dan kegelisahan hatinya akhirnya membuat dia kembali kepada panggilan Sang Gembala yang sedang mencari dia. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang begitu berharga, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Ia tidak menginginkan seorang pun daripada anak-anaknya yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa pulang kembali ke jalan yang benar. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan itu hanya perumpamaan saja. Bahwa sebenarnya mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, atau jalan kebenaran. Namun, ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikucilkan. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan menerima atau tidaknya seorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kita tidak boleh menghakiminya, kita harus memberikan nasihat baik-baik dan harus mengasihinya. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami telah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan dapat bekerja baik dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, terima kasih telah memperlancar ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang, esok, kekal, hingga selama-lamanya. Amin. Shalom.